KNP ini kan sejatinya dulu organisasi plat merah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Salam. ketemu kembali di ngobrol pikiran Roman Kopi. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang satu isu yang sedang hangat di mungkin 4 atau 3 tahun terakhir, tentang keterlibatan kaum muda dalam yang saat ini sudah banyak mengisi ruang-ruang publik kita, beberapa aspek kehidupan, terutama di energi anak muda di dalam perubahan di Sumatera Utara. Pada malam hari ini telah bergabung bersama kami Ketua KNPI Sumatera Utara, Bang Samsir Pohan. Ini suatu kehormatan bagi ngobrol pikiran Roman Kopi. Beliau bersedia hadir dan berbincang bersama kami, bersama ngobrol pikiran Roman Kopi, untuk membahas gelombang perubahan anak muda pada saat ini. Kira-kira nanti seperti apa peta anak muda di Sumatera Utara, bagaimana partiturnya, bagaimana pikiran-pikirannya, bagaimana keterlibatannya sehingga bisa mendorong perubahan yang lebih cepat, lebih signifikan, dan juga bisa lebih menyeluruh gitu. Baik, Bang Samsir Pohan, selamat malam. Malam. Apa kabar? Bung Bim, sehat-sehat. Nah, ini nampaknya malam ini segar. Ya, Segar di tengah pandemi. segar ya. Oke. Bang Samsir, pertanyaan kami yang pertama adalah, Bang Samsir kan sudah didaulat sebagai Ketua KNPI Sumatera Utara. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah ya. Menjadi Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia. Artinya untuk Sumatera Utara, Bang Samsir ini menggawangi anak-anak muda Sumatera Utara ya. Iya. Dan itu tidak hanya secara personal, tapi juga kelembagaan, ada institusi atau organisasi-organisasi kepemudaan, kan begitu. Kok berani Bang jadi Ketua KNPI? Pertama soal berani atau tidak, gini ya. Apakah ideal orang punya rasa takut? Sebenarnya kita harus punya rasa takut. Takut untuk gagal, takut untuk tidak berhasil, tapi bukan kita tidak takut ya, takut dalam artian itu yang menjadikan kita motivasi agar ada perubahan di diri anak muda, khususnya mungkin Sumatera Utara. Soal keberanian, saya pikir kalaulah hanya bermimpi kita tidak berani, lalu apa yang kita miliki gitu, Bim. Oke, ini sangat dalam dan filosofis jawaban dari Ketua KNPI ini. Jadi kenapa berani? Ya memang tantangannya mungkin begitu ya. Iya. Keberanian itu sendiri menjadi tantangan. Nah, Bang Samsir. Maksudnya gini, Bim, kalau apa yang kita punya selain keberanian Oh gitu ya. saat ini? Nggak ada lagi ya? Nggak ada. Cuma keberanian. Keberanian. Oke, baik. Yang tersisa keberanian nih, teman-teman Iya. ngobrol pikiran Roman Kopi. Nah, kita titik dari pernyataan pertama tadi. Ketika Bang Samsir masuk ke dalam dunia, saya tahu Bang Samsir ini juga adalah aktivis dulunya, mantan ketua Badko HMI Sumatera Utara, tentu modalnya cukup ya. Ketika Bang Samsir didaulat menjadi ketua KNPI, apa yang terlihat dari gerakan anak muda atau organisasi kepemudaan di Sumatera Utara? Apa yang pertama terpikir oleh Bang Samsir? Pertama memang seperti diketahui bahwa KNP ini kan sejatinya dulu organisasi plat merah ya. Tapi makin ke sini yang perlu kita pahami bahwa tanda-tanda kehidupan adalah perubahan. Ya. Change is only one evidence of life, kata orang-orang bijak, bahwa perubahanlah satu-satunya tanda kehidupan. Untuk itu juga kehidupan kepemudaan memang berubah. Apapun itu, bukan cuma di kepemudaan, kehidupan kita juga selalu berubah. Maka yang saya tangkap pertama kali adalah mampukah kita adaptif terhadap perubahan kehidupan anak muda? Sudahkah anak muda memiliki kesadaran akan tanggung jawab? Karena era-era belakangan ini kan era-era peralihan kepemimpinan ya, di nasional, di daerah. Kayaknya memang yang muda, yang mandiri, yang siap memimpin itu sudah menjadi salah satu fitur ya, demokrasi yang
juga harus disadari oleh anak muda gitu. Jadi saya melihatnya kalau Bung Bim bertanya tadi apa yang terbayang pertama, siap nggak kita adaptif terhadap perubahan sekarang ini? Oke, pertanyaan kan siap tidak untuk adaptif ya. Nah, tentu ada yang ketika tadi bicara perubahan, ketika masuk ke dalam organisasi kepemudaan, tentu Bang Samsir punya kacamata sendiri ya, memandang kondisi terutama kepemudaan dan organisasi kepemudaan kita hari ini seperti apa di Sumatera Utara. Nanti saya akan tarik dreamnya akan seperti apa nanti ketika Bang Samsir selesai menunaikan tugas sebagai ketua KNPI, tentu ada dream yang akan dituju dan seharusnya sudah dicapai gitu. Apa yang Bang Samsir lihat? Begini ya, banyak kajian tentang organisasi kepemudaan ya. Maka kalau kita mau flashback ke belakang, lahirnya undang-undang kepemudaan itu sesungguhnya punya cita-cita yang menurut saya cukup luar biasa. Pertama, amanat undang-undang kepemudaan itu lahirlah pemuda yang pelopor. Pelopor dalam artian mampu memimpin perubahan. Itu yang saya tangkap dari maksud undang-undang itu. Yang kedua, mandiri secara ekonomi. Terjemahannya mungkin seperti yang dibuat oleh Roman Kopi nih, ya, buat usaha, bisnis gitu. Kemudian yang ketiga, tapi dua itulah yang saya tangkap semangat yang paling penting. Pertama, soal kemandirian dan kepeloporan. Jadi akhirnya memang semangat undang-undang kepemudaan itu menuntut organisasi kepemudaan untuk mampu menjadi pelopor dalam hidup kehidupan. Yang kedua, mampu mandiri. Makanya dulu ya organisasi kepemudaan ini kan dalam tanda petik dimanjakan oleh pemerintah. Sekarang agaknya tetap dibimbing tapi dipaksa, diarahkan untuk lebih mandiri gitu Bim. Jadi bantuan-bantuan dari pemerintah itu kayaknya sekarang udah hampir tak ada, kalaupun ada sedikit lah gitu. Itu pun dipilah-pilah. Makanya itu yang saya lihat. Oke. Gitu. Nah, berarti kan organisasi kepemudaan hari ini kan dituntut ya sebenarnya ketua Ya. untuk mandiri, kemudian berinovasi, menghidupi organisasinya. Tentu kita sering mendengar ada istilah organisasi modern. Ya. Nah, jika itu kita tarik ke KNPI sebenarnya, ke KNPI hari ini, organisasi modern KNPI seperti apa yang ada dalam gambaran seorang ketua Samsir Pohan? Saya pernah sampaikan bersama kawan-kawan di KNPI ingin mewujudkan perwajahan baru di Komite Nasional Pemuda Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Pertama, kenapa kita berpikir untuk melakukan perubahan perwajahan ya? Karena memang prinsip sederhananya, kalau kita melakukan cara yang sama seperti dulu, maka hampir dipastikan hasilnya akan sama. Maka perlu ada jalan baru, cara baru, atmosfer baru, cara berpikir baru yang harus ditanamkan di kelompok anak muda, khususnya di OKP dan tentunya di KNPI sendiri gitu. Jadi kalau kita masih terjebak dengan pola lama, saya pikir tidak akan ada perubahan. Sekali lagi, tagline yang saya pernah usung-usung itu, dan itu saya diskusikan dengan Bung Bim kan, ikhtiar perubahan itu sesuatu yang niscaya harus diambil oleh anak muda. Oke, Gitu. baik. Perwajahan baru. Nah, perwajahan baru tentu saya balik lagi ke pertanyaan ini agak sensitif sebenarnya, tetapi namanya ruang diskusi kita harus obrolin gitu ya. Iya. Mungkin sebagian orang menilai organisasi kepemudaan itu kan masih sangat sangat khusus sekali, bahwa ada sekelompok anak muda bergerombol kemudian ujung-ujungnya bicara power gitu ya. Kita harus jujur bahwa tidak jarang kita dengar organisasi kepemudaan juga memberi contoh yang kurang baik ya di tengah-tengah masyarakat gitu. Betul, betul. Nah, perwajahan baru itu seperti apa, Bang Samsir? Pertama, sebenarnya perwajahan baru ini saya tetap mengacu pada Undang-Undang Pemuda, ya. Akan lahir anak muda melalui KNPI, ya, sesuai dengan passionnya. Kalau memang punya orientasi politik, ya, mulailah berpolitik dengan moral, gitu.
kalau mau berbisnis, maka berbisnislah dari sesuatu yang baru, yang berbeda, yang tentunya mampu menjawab persoalan-persoalan anak muda. Jadi kalau apalagi kita hubungkan sekarang ini ya, catatan dari PBB itu mohon maaf ya, 1 dari 6 anak muda kehilangan pekerjaan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, eh, kita lihat perwajahan di desa-desa gitu. Nah, sangat sedikit sekarang anak muda kita yang betah tinggal di desa. Sementara kalau mau kita bicara serius, jujur, tantangan kita sekarang ini kan persoalan pangan. Kalau bicara kondisi faktual ya, ini kajian-kajian yang mungkin perlu juga untuk dibincangkan lebih jauh. Tapi paling tidak ini kan hasil telah ilmiah bahwa tahun 2021 fase pemulihan ekonomi nasional salah satu penggeraknya adalah anak muda dan sektornya pertanian. Ini jadi bahan kita. Apa yang kita maksud dengan perwajahan baru? Salah satu konkretnya adalah nanti akan terbentuk KNPI Creative Hub. Itu yang sering kami diskusikan, KNPI Creative Hub, yang atmosfer pensuasanaan kepemudaan akan kita arahkan ke hal-hal yang lebih produktif gitu. Jadi kalau ada tagline lama, anak muda adalah agen perubahan, kalau saya mengatakannya salah. Udah jangan lagi, anak muda pelaku perubahan. Tuh Bung Bim. Berarti sudah masuk ke satu tingkat lagi ya. Oh iya, pelaku. harus. Karena kan secara kuantitas oke gitu ya. Bahwa hari ini dinilai anak muda kita sebentar bonus demografi dan sebagainya gitu kan. Anak muda kita banyak secara kuantitas. Tetapi kan ada problem pada kualitas ini Bang Samsir. Nah, apa tadi yang dibilang Bang Samsir tentu tidak bisa ada tadi Medan KNPI Creative Hub. Iya. Bicara di situ tentu untuk mendorong kualitas ya. Betul. Di kualitas. Betul. Terutama di internal KNPI dulu gitu ya. Nah, itu satu cara. Ada cara yang lain yang sedang diusung oleh KNPI bagaimana ke depan anak muda ini lebih punya kapasitas secara intelektual, profesional gitu ya. Untuk sehingga tidak hanya sebagai agen perubahan gitu ya, tapi sudah menjadi pelaku gitu. Oh, kalau konkretnya ya mimpi kita lebih jauh ada sekolah kepemudaan. Sekolah kepemudaan. Iya, sekolah kepemudaan itu ada sekolah wirausaha pemuda, sekolah kepemimpinan pemuda, tapi lebih singkatnya kita sebut sebagai sekolah kepemudaan. Nah, apakah sekolah seperti yang ada di umum ini? Tidak ya. Tapi lebih kepada bentuk campaign kita harus terarah terukur. Nah, bagaimana menularkan kesadaran, kegelisahan yang ada pada diri anak-anak muda yang sadar untuk sampai ke level pemuda desa gitu. Pemuda desa. Iya, karena begini Bung Bim, kita terjebak ya bahwa pembangunan anak muda ya, pembangunan sumber daya tidak melulu persoalan pengalokasian dana. Tidak itu, tapi lebih kepada menumbuhkan kesadaran, menemukanali persoalan mereka lalu menjawabnya dengan program yang konkret. Kalau diserahkan misalkan bahwa UKM anak muda harus dihidupkan, bantu. Kemudian kalau cuma sebatas itu, kami rasa ya seperti yang kita alami sekarang, banyak bantuan yang digelontorkan tapi akhirnya tidak maksimal dan mohon maaf cenderung gagal gitu. Maka yang paling penting adalah campaign ya, kesadaran anak muda untuk bangkit. Karena saya ulangi sekali lagi, ini peralihan masa-masa kepemimpinan. Dan ini krusial. Persoalan peralihan kepemimpinan, jangan Bung B menangkap ini hanya persoalan peralihan kepemimpinan wali kota, kepala desa, camat, bukan. Tapi bagaimana anak muda leading di politik, boleh, leading di bisnis, boleh gitu, leading di gerakan sosial. Itu yang saya maksud ya, peralihan kepemimpinan gitu. Jadi jangan melulu kita bicara kepemimpinan ini kepemimpinan politik saja gitu. Jadi bahwa kata-kata kepemimpinan ini bergeser ya, tapi yang saya maksud di peralihan kepemimpinan adalah anak-anak muda harus siap leading di semua sektor. Di politik silahkan, di bisnis silahkan, di sosial, di banyak tempat lah gitu. Tapi bisa disebut mungkin tahun-tahun ini barangkali jadi tahun-tahun hari rayanya anak muda nih Bang Samsir. Ya harusnya begitu. Iya kan? Seharusnya ini iya. jadi karena momentum dan ya sekali lagi apakah akan ketinggalan kereta anak muda di sini?
atau ikut dalam kereta perubahan itu gitu kan. Karena saya melihat Bang Samsir, kalau kacamata Bang Samsir sendiri untuk ukuran Sumatera Utara nih, apakah anak muda kita sebenarnya sudah siap untuk Ya posisinya hari ini gitu? sebenarnya begini Bin, itu yang jadi tanggung jawab kita gitu ya. Kalau soal siap, anak muda Sumatera Utara ini sangat siap. Ya kenapa? Sesungguhnya suasana atau atmosfer kehidupan di Sumatera Utara ini cukup mendukung untuk anak muda. Ya karena kita memang punya banyak latar belakang yang berbeda, suku, agama, budaya, strata ekonomi dan seterusnya. Tambah lagi sumber daya alam kita. Tinggal lagi memang ya apa yang kurang, keteladanan, contoh gitu. Jadi cenderung memang ya itu yang saya sebut tadi, anak ini masa-masa peralihan kepemimpinan. Kalau ada anak muda yang lahir di tiap desa sebagai pemimpin kelompoknya gitu, maka ini akan jadi sesuatu yang memudahkan untuk perubahan itu. Jadi kalau soal ini COVID apa itu enggak persoalan. Sekali lagi, tadi Bung Bim tanya, kenapa berani? Apalagi yang kita punya selain keberanian gitu ya. gitu. Tapi ada yang kita punya lagi selain keberanian loh Bang Samsir. Kita harus punya gagasan juga dong. Ini kan sering kita lihat ya, mohon maaf ya, di beberapa, terutama kita melihat di daerah ya, beberapa tabu-tabu kekuasaan kepemimpinan itu tidak serta-merta diikuti oleh kapasitas yang baik, terutama dari kalangan anak muda sendiri. Kita bisa lihat gitu Bang Samsir ya, di daerah-daerah malah tumbuh anak-anak muda itu malah tidak muncul sebagai figur-figur intelektual, malah padat figur-figur kekuatan gitu. Itu kan tidak bisa kita nafikan ya Bang Samsir gitu ya. Nah, itu sampai hari ini gitu ya, sampai hari ini Bang Samsir merasa ini masih bisa kita masih bisa kita kelola, atau anak muda hari ini sebenarnya sudah agak sulit untuk kita lakukan perubahan di kalangan kita dulu, anak muda sendiri gitu. Kalau bicara perubahan ya, maka kata-kata yang muncul itu selalu pasti pesimisme. Iya. Itu biasa ya, bahwa apakah mungkin, sangat mungkin gitu. Apakah berat? Ya berat. Sekali lagi begini loh, berubah dan perubahan itu sesuatu yang berbeda ya. Perubahan itu efek dari kondisi yang di sekeliling kita, tapi berubah dan merubah ya itu berbeda. Nah, kita ini kalau menikmati perubahan itu sama dengan ikutan namanya. Tapi kalau kita menjadi pelaku perubahan berbeda. Kita ikut gitu. mendesain ya. Kita ikut mendesainnya. Nah, persoalan yang tadi Bung tanyakan gagasan pasti. Makanya sekali lagi ya, tidak bisa kita paksakan semua anak muda punya gagasan orisinil dan bernas gitu. Maka dibutuhkan kepemimpinan anak muda sampai level bawah gitu. Apalah saya, apalah Bung Bim kalau kita hanya teriak-teriak di Medan tapi tidak turun ke bawah, menginspirasi, mengajak dan meneladani, memberi teladan pada mereka bahwa ini yang harus kita buat. Nah, levelnya sekarang ini yang perlu kita lebih dalami adalah apakah anak-anak muda kita sadar kondisi ini bahwa sebenarnya ini mencemaskan gitu. Nah, kalau anak-anak muda di kota ini kita kan paling rutinitasnya ngopi ya kan, kemudian otak-atik gadget. Ya, apakah itu salah? Enggak juga. Tinggal lagi apakah kita mampu melihat perkembangan teknologi ini sebagai sebuah peluang, kan itu. Ya karena kita melihat ya Bang Samsir, hari ini kita satu dua ya, muncul anak-anak muda yang menginspirasi ya. Misalnya ada anak muda yang selesai kuliah, dia pulang ke desa, membangun desa, itu kan bukan barang baru lagi sekarang. Oh iya. Tayangan di televisi, di media itu sudah cukup banyak ya. Tetapi saya melihat untuk ukuran Sumatera Utara Bang Samsir nih, kita masih sangat kurang teladan-teladan seperti itu. Itu apa? Kenapa kalau dari Bang Samsir melihat? Kalau di daerah lain saya melihat seperti di Jawa itu sudah mulai tumbuh ya, anak-anak muda bergerak, malah setelah mendapatkan pendidikan di kota pulang gitu ya, pulang tetapi memberi kontribusi yang berbeda gitu ya. Aduh, saya mau jawab gimana, tapi bolehlah ini ya. Bung Bim, ini satu pepatah ya, ikan busuk dari kepala. Itu yang saya sebut tadi keteladanan.
Ya boleh saja katakan misalnya di luar Sumatera Utara gitu ya, katakanlah Kabupaten ABC, saya tidak enak nyebutnya lah. Iya. Itu memang bupatinya, wali kotanya inspiring gitu. Jadi wali kotanya, bupatinya memang menginspirasi. Nah, jadi begini ya. Kalau ada ide gagasan yang tidak yang butuh tampungan pemimpin di atasnya, Iya. ya kalau pemimpin di atasnya nggak bisa menangkap itu sebagai sebuah ide, gagasan dan terobosan yang harus disupport, bagaimana? Itu kejadian di Sumatera Utara. Mungkin ya bahwa ada kepala daerah mungkin yang selama ini sudah memulai. Saya pikir di Sumatera Utara masih sedikit memang, masih sedikit. Bukan nggak ada, masih sedikit lah. Apa bisa dibilang kepemimpinan kita di Sumatera Utara ini masih biasa-biasa saja, Bang? Biasa-biasa saja. Belum ada yang menginspirasi Belum seperti ada. Bang Samsir bilang tadi. Ya ada satu dua. Berarti harusnya anak muda harus masuk nih segera untuk segera mengubah yang biasa-biasa ini. Ya harus karena memang kita ini memang kalau terjebak dengan diksi agen perubahan udah ketinggalan, pelaku perubahan. Nggak bisa jadi agen aja. Nggak Ya? bisa. Karena agen ini kan bisa jadi calo juga nih. Nah, itu, makanya. Calo perubahan ya, Bang. Iya, banyak kan anak-anak muda yang sudah jadi kepala daerah di Sumatera Utara. Katakanlah Bung Bakhtiar Ahmad Sibarani di Tapteng, Iya. ya. Kemudian yang sedang bertarung sekarang juga banyak. Ya, di 23 kabupaten kota ini ada Samosir, Medan. Yang saya catat itu ya, ada Samosir, Medan, banyak. Ya kan terkadang Bang Samsir gagasan-gagasan orisinil anak muda ini kerap terbentur dengan birokrasi ya. Meskipun bisa secara mandiri, tetapi tidak jarang kita lihat karena biasa-biasa saja pemimpin yang kita miliki, ide-ide dan gagasan itu sering menemui jalan buntu. Betul. Karena tidak mendapatkan dukungan. Nah, ini kan pilkada Bang Samsir. Iya. Di pilkada ini apakah menjadi momentum juga bagi anak muda? Kalau Bang Samsir menilai. Ya, momentum. Momentum ya. Begini ya, saya maklumi kenapa anak-anak muda kita pesimis terhadap pilkada. Mungkin mereka diperhadapkan, disajikan dengan pilihan-pilihan yang tidak sesuai dengan nurani mereka. Tapi begini ya, apapun pilihan yang ada, ya, apapun pilihan yang ada, kalau tidak dua-duanya atau mohon maaf, kalau dari nama yang muncul kita tidak ada yang pas di hati sama sekali, maka berusahalah untuk mempengaruhi semuanya. Berusahalah mempengaruhi semua pasangan calon untuk melakukan apa yang kita pikirkan. Pertama begini, Bung Bin, ya. Siapapun ya yang akan memimpin daerah atau memimpin apapun, saya masih meyakini dalam dirinya ingin kepemimpinannya baik. Iya, betul. Ya, itu manusiawi, itu sunnatullah kalau orang apa bilang. Sepanjang ide gagasan yang kita sampaikan kepada calon kepala daerah itu rasional dan baik, saya pikir hanya orang gila yang tidak mau menerimanya. Betul. Gitu, berarti udah parah ini. Nah, tinggal lagi bagaimana cara kita mengawalnya. Ikut bagian dari juga menjadi sebuah dilema, ikut menjadi tim sukses juga nggak jadi jawaban karena kita seringkali menjadi objek, Bukan gitu loh. subjek, bukan pelaku subjek, ya. bukan pelaku gitu. Makanya ya apa yang bisa dilakukan memang apakah ini momentum? Iya momentum gitu. Ikutlah di dalam pertarungan politik yang sedang akan berlangsung ini. Apa yang bisa ditawarkan? Gagasan. Ya. Nah, di KNPI Sumatera Utara sendiri Bang Samsir, apakah ada satu mekanisme terutama melihat peta politik yang sekarang hari ini di pilkada di seluruh Sumatera Utara? Karena kan momentum. Ya. Nah, posisi KNPI sendiri hari ini seperti apa Bang Samsir? Melihat ini apakah sudah menyatakan bahwa anak muda harus masuk atau ada cara lain untuk melihat ini Bang Samsir supaya kita tidak ketinggalan nih gitu ya. Kerap kali kan kita menjadi generasi yang apatis. Kita ketika pilkada berlangsung kita diam gitu ya. Ketika terpilih atau ada sesuatu kita baru bisa bersuara. Ini kan kadang kan lebih susah. Nah, menurut Bang Samsir seperti apa? Kalau Begini Bang Bim. Pertama memang KNPI Sumut belum bersikap apa-apa terhadap pilkada apalagi sekadar dukung-mendukung. Ya. Gitu. Tapi lebih jauh kita sedang membuat telaah kritis. Oke. Telaah kritis tentang proses yang akan berlangsung, maksudnya pilkada. Yang kedua, telaah terhadap potensi kandidat. Ya,
telaah kritis terhadap potensi kandidat ini tentu tidak bisa serta-merta kita jadikan bahan ya untuk menentukan apakah ini si A lebih baik atau tidak. Jadi komparasi telaah ini pertama potensi sumber daya daerah dulu kita lihat. Kemudian bagaimana pelaksanaannya sesuai tidak dengan kepantasan dan kepatutan penyelenggaraan pilkada. Yang ketiga persoalan profil kandidat yang perlu dibedah. Karena kita begini, Bim, sering kali ya kita mengkritisi atau memasukkan ide gagasan, tapi sesungguhnya kita belum menemukan persoalan yang ada. Yang ada adalah menyampaikan ulang apa yang pernah kita dengar di warung kopi, menyampaikan ulang apa yang pernah kita baca di buku-buku, menyampaikan ulang apa-apa yang pernah terdengar di pembicaraan teman-teman kita. Maka bentuk tanggung jawab kita adalah buatlah telaah secara kualitatif pun bila perlu kuantitatif untuk mengambil sikap, untuk berbuat, untuk bergerak, dan untuk dalam tanda petik yang Bung Bim bilang tadi, mengambil peran strategis dalam pilkada ini. Itu mungkin. Berarti KNPI sekarang sedang melakukan itu ya, Ya. Pak Tafsir? Telah kritis, dan itu dilakukan seluruh Sumatera Utara atau Enggak, memang provinsi yang satu buat. provinsi ya. Iya, provinsi yang buat. Ini saya kira satu ya, kita pantas ya teman-teman ngobrol pikiran, ini pantas kita tunggu telah kritis dari teman-teman kepemudaan terutama di KNPI Sumatera Utara. Mungkin telah kritis ini bisa jadi bahan pertimbangan, Bang Samsir. Oh ya. Bisa jadi publik Mudah-mudahan. kita selama ini kan sering kita dengar orang bicara obat tapi dia diagnosa tak lakukan gitu. Dia Iya. tidak tahu diagnosanya apa tetapi rame-rame ngasih obat gitu. Iya. Ini kan bisa orang keracunan ini hanya obat gitu. Nah, ini saya pikir tidak baru juga tetapi sesuatu yang pantas kita apresiasi. Ada telah kritis itu dan bisa didistribusikan ke tempat di masyarakat dan orang tahu gitu. Oh, ini potensinya ini, profilnya ini. Iya. Mungkin itu. Harapannya begitu. Apakah seperti itu? Kira-kira? Harapannya begitu, Bung Bim. Jadi gini ya, saya seakan mengulang-ulangi istilah ikan busuk dari kepala. Ya, kenapa calon kepala daerah secara singkat menyimpulkan bahwa untuk menang pemilihan kepala daerah, untuk menang di suksesi politik dengan uang, itu juga ada alasannya. Karena memang masyarakat kita juga sudah apatis. Masyarakat apatis inilah yang bolak-balik merasa dipecundangi hingga akhirnya tidak mau repot-repot bicara si A lebih baik atau si B, karena mereka mengalami trauma berkali-kali. Jadi akhirnya mereka putuskan siapa yang ngasih uang gitu. Jadi baik si kandidat maupun si pemilih Udah sama-sama apatis Sama-sama gitu. apatis, Nah, ya. kalau kita anak mudanya apatis juga mau gimana nih? Gitu, Bim. Mau ke Bukankah para pendahulu kita punya sangat cukup alasan untuk pesimis, tapi mereka memilih jalan optimisme. Jalan optimisme. Gitu. Nah, itu teman-teman, pendahulu kita sebenarnya punya alasan untuk pesimis tapi memilih jalan optimis sehingga seperti inilah kondisi kita hari ini gitu ya. Bisa menikmati kemerdekaan, kemudian kita bisa bebas berdiskusi, berdialog gitu. Nah, ini masuk di semacam kesimpulan Bang Samsir. Ya, siap. Ini ada Sumatera Utara. Ya. Ada KNPI. Ya. Bang Samsir sebagai nakoda, kalau istilah Roman Kopi itu kan nakoda gitu. Bang Samsir sebagai nakodanya anak muda di Sumatera Utara ini, antara Sumatera Utara, antara KNPI, kan begitu ya. Apa yang akan dikontribusikan atau apa yang akan diimplementasikan oleh teman-teman di dua ini, Sumatera Utara, ada KNPI. Sehingga ke depan tadi kalau ada perubahan wajah yang berubah gitu ya, publik kita benar-benar menikmati perubahan KNPI itu gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan yang mungkin sangat sangat menjurus tapi mudah-mudahan ini bisa Siap. Jadi apakah ini utopis atau tidak? Nah. Tapi sekali lagi saya akan memulai sesuatu dengan optimis. Pertama begini, kata kuncinya ya, KNPI ya, anak muda melalui KNPI akan masuk dalam porsi-porsi pembangunan. akan masuk porsi-porsi pembangunan. Ya, sepertinya itu gitu, Bim. Nah, termasuk di dalamnya memastikan SDM anak muda terampil. Ya, siapa yang akan memperjuangkan ini? Harusnya KNPI. Gitu. Yang kedua, anak muda KNPI harus menyadari bahwa potensi alam Sumatera Utara luar biasa. Peran apa yang bisa diambil oleh KNPI?
Ini misal aja ya, saya mau cerita. Sekarang ini Singapura resesi, Ya. ya Bim. Nah, di tengah resesi Singapura ini sebenarnya siapa yang akan diuntungkan? Bukan yang diuntungkan ya, siapa yang akan diuntungkan kalau jeli? Sesungguhnya Sumatera. Dalam hal ini juga salah satunya Sumatera Utara, karena sektor-sektor industri pangan sedang limbung di banyak tempat. Nah, ini kan kita punya nih. Jadi Singapura itu sebenarnya banyak investasi di Sumatera, khususnya Sumatera Utara. Nah, kalau pemerintah Provinsi Sumatera Utara Jeli ya. belum menangkap ini, KNPI siap melakukan gerakan yang namanya youth diplomacy. Youth diplomacy. Ya, diplomasi anak muda gitu. Jadi pengusaha kadang-kadang butuh trust. Selain regulasi pemerintah yang mungkin menurut mereka rumit, mereka butuh garantor. Siapa di sini misalnya? Ya KNPI Sumatera Utara ngomong sama organisasi pemuda yang ada di Kuala Lumpur misalnya, bahwa atau di Singapura, bicara kita ini ada ketersediaan lahan, kita punya sumber daya alam, ada jeruk, ada apa namanya, komoditi lokal yang bisa kalian ini gitu. Gitu. Apakah ini, saya tadi tidak terkejut juga sampai Bang Samsir membayangkan ada youth diplomacy, artinya anak muda kita berdiplomasi dengan negara Singapura, dengan anak muda negara Singapura gitu ya, membangun jejaring gitu. Sebenarnya pemerintah kita sadar nggak itu ada potensi itu, atau selama ini mengiranya ngurusin anak muda ini cukup dikasih ketika proposal datang dia biayai gitu ya? Sanggup nggak, maksudnya sampai nggak cara berpikir pemerintah kita bahwa ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan dari anak muda ini yang lebih strategis? Saya ndak mau berdebat apakah mereka sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, tapi yang pastinya kita punya tanggung jawab untuk sampaikan kepada pemerintah bahwa pemuda Sumatera Utara siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah ya untuk melakukan upaya-upaya saya sebut sebagai afirmasi action ya. Afirmasi action untuk pemulihan ekonomi. Salah satunya tadi itu peluang itu ada gitu. Peluang itu ada ya. Peluang itu ada. Cuma peluang itu belum dimanfaatkan. Belum dimanfaatkan secara maksimal. Ya. Gitu. Ini wajah baru ya. Saya pikir teman-teman ngobrol bikin Roman Kopi perlu kita perlu kita juga sampaikan ke para pengambil kebijakan bahwa anak muda itu bukan hanya sebagai objek dari program-program pemerintah ya, tetapi juga bagian dari pelaku dari pembangunan itu. Jadi kita berharap, tadi saya menangkap Bang Samsir bilang ikan busuk dari kepalanya gitu. Kita berharap ya walaupun sudah kepala-kepala ini ada yang setengah busuk gitu, paling tidak bisalah membaca fenomena ini. Membaca fenomena gelombang perubahan yang diusung oleh anak muda di mulai tahun-tahun ini sampai ke depan gitu ya. Karena saya percaya ini sudah momentumnya anak muda. Kalau pemerintah tidak mau berkolaborasi dengan anak muda, saya kira ini akan tertinggal ya, Mas Samsir ya. Jadi gini Bim, terakhir saya mau bilang begini. Kalau kita mau serhanakan siapa itu milenial, ya milenial adalah mereka-mereka yang lahir tahun 80 sampai tahun 2000-an. Itulah milenial. Nah, pikiran-pikiran milenial ini kadang-kadang tidak tersambung dengan orang tua itu. Tidak satu frekuensi. Tidak satu frekuensi. Maka puncak dari kepemimpinan kaum muda adalah yang kita sebut dengan Indonesia 2045 atau Indonesia Emas. Di situ generasi yang 80 ke atas inilah yang akan mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mohon maafnya yang 80 ke bawah sudah pensiun bahkan sudah punah. Sudah punah gitu. Jadi masa-masa peralihan ini memang rumit, berat. Sama seperti misalnya kita biasanya makan nasi, tiba-tiba harus makan roti. Biasa makan roti, ya memang berat. Tapi sekali lagi, yang paling penting adalah siap tidak kita adaptif terhadap perubahan ini. Percayalah, ini gelombang perubahan luar biasa. Luar biasa. Kalau tidak hati-hati serius, tertinggal kita ini. Tertinggal serius. Di masa transisi ini juga dia sudah krusial, kemudian keputusannya itu sangat berpengaruh panjang ya. Oh iya, Bim. Salah mengambil keputusan kita gagal. Oh iya, Bung Bim saingannya bukan alumni USU, bukan alumni ITB, bukan alumni UGM, UI, tapi mereka-mereka yang sedang berkuliah di Birmingham, gitu misalnya di Australia, di Singapura dan banyak negara lainnya. Jangan hitung bahwa saingan kita yang ada nampak-nampak di Indonesia ini enggak gitu. Standarnya udah naik ya. Wah, udah. Tidak lagi Sekarang kan begini, persaingan itu kan
Bukan, udah global sekarang kan, udah global bahwa kehidupan minum kopi juga dipengaruhi oleh global. Coba lihat Starbucks sekarang, Ya. limbung kan. Makanya sekarang Roman Kopi mulai berkibar-kibar. Ini kan perubahan, diterima. Ya. Ya baik, Bang Samsir. Yang terakhir sekali statement, mungkin Bang Samsir kan punya, artinya punya organisasi sebagai pemimpin di KNPI, ada pengurus-pengurus di kecamatan, di kabupaten, bahkan sampai ke level desa mungkin gitu ya. Apa pesan Bang Samsir nih buat teman-teman, terutama menghadapi, tadi sudah kita bahas tetapi mungkin secara lebih kepada konkret ya, apa pesan Bang Samsir terhadap teman-teman itu, terutama di internal KNPI deh gitu. Kalau bicara lebih luas nanti agak terlalu ini gitu, tapi di internal KNPI kira-kira apa pesan Bang Samsir? Pertama, kesadaran, Mumbing. Sadar, ingatlah ya bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan. Maka ikhtiar untuk adaptif terhadap perubahan itu menjadi sebuah keharusan. Itu aja kata kuncinya. Itu aja kata kuncinya. Berarti hanya di itu. Kalau untuk misalnya begini Bang Samsir, saya lebih kepada menginginkan satu statement, kira-kira anggaplah tadi kita sudah berdiskusi pilkada itu adalah momentum. Ya. Apa yang harus dilakukan teman-teman ini sebenarnya Bang Samsir di sekecil-kecilnya peran di level daerah masing-masing gitu ya? Pertama, keberanian diri sendiri untuk mengatakan bahwa kondisi ini belum ideal. Minimal, ya, kita harus berperan untuk memperbaikan itu. Bahwa ya kita dihadapkan pada persoalan pilihan, kepala daerah yang muncul katakanlah belum sesuai dengan standar kita, harapan kita, hope kita. Tapi ya kita harus ambil bagian di situ untuk dalam tanda petik menjadi lingkar pengaruh, menjadi salah satu lingkar pengaruh kuat untuk bisa kemudian menekankan kepentingan anak muda di siapapun yang terpilih nanti sebagai kepala daerah, khususnya di 23 kabupaten kota ini. Konkretnya terlibat lah, terlibat, aktif. Jangan jadi penonton ya. Jangan jadi penonton. Nanti kalau terus jadi penonton kita ketinggalan terus nih. Oh iya. Baik, Mas Samsir, terima kasih banyak nih. Terima kasih. Statement kuat dari Ketua KNPI Sumatera Utara, teman-teman, bahwa sekecil apapun itu peran, tetapi sebaik-baiknya adalah terlibatlah dan berperanlah dalam momentum yang terutama di pilkada ini. Oh iya. Karena keterlibatan anak muda di situ paling tidak bisa, tidak pun satu frekuensi dengan para penguasa hari ini atau para pemimpin yang sudah frekuensinya berbeda gitu, tetapi masih bisa lah sedikit memberi stimulus ya, memberikan stimulus pikiran, gagasan, sehingga yang pemimpin tadi bisa turun sedikit untuk memahami apa gagasan dan isi kepala anak muda hari ini. Ya. Baik teman-teman, ngobrol pikiran sampai kita di akhir diskusi. Mudah-mudahan apa yang kami diskusikan pada malam hari ini bermanfaat dan bisa menjadi satu gambaran penting bahwa gelombang perubahan anak muda itu ada. Bukan hanya sebagai catatan yang sering dikabarkan dalam media, sangat nyata dan tinggal kita yang memilih. Mau terlibat atau tetap jadi penonton, karena ini waktu yang sangat krusial, tidak bisa dibiarkan perubahan itu berjalan sendiri. Apa yang ada dalam gagasan kita, pikiran kita, wajib masuk untuk diterjemahkan dalam agenda-agenda pembangunan ke depan. Baik, teman-teman ngobrol pikiran, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Kita akan berjumpa dalam dialog berikutnya tentang tema-tema yang mungkin sedang hangat di Sumatera Utara. Bahkan kami akan coba mengulas beberapa topik yang ada di kabupaten, bahkan di desa, sehingga isu daerah bisa naik ke permukaan dan bisa menjadi wacana di publik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa. Selamat malam. Makasih Bang. Aduh.